Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MOOC Mikrokredensial dengan judul Stunting 101, How Diarrhea Affects Your Gut Health. Hari ini kita akan menjelaskan sedikit terkait dengan MOOC yang akan para peserta ikuti selama kurang lebih 1 bulan ke depan. Di sini ada saya, Anissa Lailatul Fitria, kebetulan saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, dan juga ada 3 pemateri yang lain. Saya Ausi dari Lab Viral Diare, Institute of Tropical Disease. Saya Zaindinana dari Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga. Saya Nilua Megasari dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Nah, nanti teman-teman akan belajar bersama kami tentang topik-topik yang sudah kami sediakan di platform MOOC V2 Unair. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol aja ya sebenarnya ya, untuk memberikan gambaran kepada para peserta kursus kenapa sih kursus ini itu penting untuk kita sampaikan ke masyarakat awam gitu. Kebetulan kami di sini juga sedang meneliti terkait dengan diare, dan ya sesuai tadi ya sudah disampaikan Pak Usi dan Mbak Dina dan juga Bu Niluh ya, Mbak Niluh. Di sini kita apa ya? Ingin mendeliver ya, kayak apa sih namanya? Apa ya? Diseminasi ya? Diseminasi hasil penelitian di kelompok studi kami gitu. Mungkin apa ya? Cerita pengalaman aja. Apa dulu? Kenapa sih kok diare ini harus kita bahas gitu? Mungkin dari Mbak Usi atau Mbak Dina atau Mbak Nilo ada pengalaman lah, kenapa ini menjadi penting gitu? Karena kan berkembang isu stunting ini juga dari lama ya, dan sampai sekarang capaian SDGs kita belum mencapai target gitu. Mungkin kalau kita bicara kasus gitu ya, di Indonesia sendiri nih, kalau menurut laporannya WHO itu dari tahun 2012 sampai tahun 2022 prevalensinya di Indonesia tuh untuk stunting sendiri masih tetap di atas 30%. Ini dalam 10 tahun tidak ada perubahan gitu ya, ibu-ibu ya. Kan jadi suatu pertanyaan, nah sebenarnya masalahnya di mana? Kalau kita ngomong stunting itu sendiri kan penyebabnya kayak banyak banget. Bukan hanya karena anaknya kurang makan saja sampai nggak bisa tumbuh. Jadi salah satu masalah yang sering kelupaan kan ada. Jadi masalah penyebab langsung stunting itu kan ada 2 ya, karena dia memang kurang makannya, dan satu lagi karena dia sering infeksi. Nah, infeksi yang sering ibu-ibu lewatkan itu kan diare kan, paling habis salah makan nih, besok juga sembuh nggak apa-apa, terus bulan depannya diare lagi, bulan depannya lagi diare lagi, itu kan sering kelewatan kan. Nah, gimana kalau ibu-ibu yang lain ini pasti juga punya pengalaman yang sama gitu. Mungkin yang paham akan berusaha segera mengatasi, misalnya anaknya hari ini diare udah heboh gimana nih supaya besok udah berhenti. Tapi ibu-ibu yang lain mungkin sering melewatkan hal ini gitu. Iya. Ya sebetulnya untuk faktor diare itu banyak ya, dari lingkungan, dari sumber makanan, dari apa yang mereka konsumsi seperti itu. Jadi kalau untuk diare sendiri kita nggak tahu faktor utamanya itu apa, tapi kita bisa lihat dari pola kita pemberian makan, pola mungkin adanya infeksi-infeksi di sekitar situ, itu mungkin kita bisa jadi acuan. Oh, anak ini diare disebabkan karena keracunan makan, atau anak ini diare disebabkan karena infeksi suatu patogen atau virus. Terus bisa juga anak ini diare karena memang daya tahan tubuhnya sedang kurang bagus, sehingga apapun yang masuk itu dia akan tidak mentolerir. Seperti itu. Jadi selama ini sih banyak kasus diare, terutama di anak-anak yang sudah mulai empasi. Kalau masih minum ASI itu kan jarang ya, dan memang konsistensi kalau feses anak ASI kan cenderung cair. Nah, memang diare itu banyak terjadi di anak-anak yang sudah mulai empasi. Nah, itu kan karena mungkin dia makan makanan barang-barang atau sesuatu yang di sekitarnya seperti itu. Jadi memang diare ini sangat penting
tetapi orang tua tuh sering mengabaikan. Ya. Jadi mungkin dikasih apa, oh sudah selesai diare, padahal nanti minggu depan diare lagi. Nah itu di dalam saluran pencernaannya dia masih mungkin terjadi suatu ruptur di villi atau terjadi suatu perbedaan mikrobiota yang ada di dalam saluran pencernaan. Nah itu sudah mulai regenerasi seperti itu lagi, mulai regenerasi seperti itu lagi. Nah itu yang menyebabkan penyerapan gizi pada anak-anak itu kurang. Mungkin Iya, terus seringnya kan kalau semisal diare doang gitu, alah paling 3 hari selesai gitu kan. Baru ketika anaknya lemes, baru ibunya panik, dibawalah ke rumah sakit gitu. Tapi nggak ada apa ya, istilahnya nggak ada treatment apa-apa yang dikasih, kecuali mungkin otomatis kalau anak diare kan biasanya dia nggak mau makan, ya kan, sulit makan, minum juga ya seadanya gitu. Tapi ya udah dipikir ibunya itu kan kayak, iya normal 3 hari lagi dia kelar gitu. Taunya 3 hari lagi makin lemes, dehidrasi lah dia gitu. Itu kan kalau anak di bawah 5 tahun kan kalau dehidrasi kan ini ya apa? Cepet banget. Iya cepet banget terjadi dehidrasi, terus lebih bahaya juga kan, lebih riskan banget gitu. Iya betul. Jadi memang kayak pengalaman saya sendiri ya Mbak. Kita ngobrol santai aja kan ya. Pengalamanku sendiri pas waktu anak saya yang pertama itu kan karena mungkin ibu baru itu kan kadang lebih nggak paham satu, terus kedua juga kadang tuh masyarakat menilai halah lebay gitu kan. Nah waktu Biren yang dia masih umur 3 bulan waktu itu, kayaknya sih mungkin karena nggak tahu ya itu dari virus, dari bakteri atau gimana, cuma dia diare sebenarnya. Tapi saya nggak aware karena BAB-nya kan memang masih cair ya Mbak ya. Jadi kan kayak kita nggak tahu dia tuh sebenarnya BAB itu berapa kali kan dalam satu hari, karena kan tertampung di, ya meskipun kita selalu bersihkan, cuma kadang nggak aware gitu loh. Ini ternyata sudah bisa dikatakan diare. Nah makanya kenapa ini penting juga untuk dipelajari ibu-ibu. Jadi nggak hanya untuk mahasiswa atau praktisi ya, tapi juga ibu-ibu awam harus tahu bahwa diare itu adalah suatu kondisi di mana konsistensi feses dan juga frekuensinya itu berbeda dari yang dia biasanya. Nah, pada saat itu saya nggak aware, akhirnya dia sudah dehidrasi dan harus dibawa ke rumah sakit gitu akhirnya. Apa emang agak sulit ya bedain ketika masih fase ASI itu, konsistensi fesesnya anak ASI itu kan memang lembek, cenderung lebih lembek. Jadi ketika dia minum lebih banyak, otomatis kan pupnya juga akan lebih banyak. Nah, nggak tahu kan kita dia sebenarnya yang disebut diare itu pada parameternya seperti apa dia itu disebut diare. Itu kan emang agak sulit dibedakan gitu loh. Tricky. Gitu. Ya. Dan akhirnya kan turun berat badannya kan Mbak waktu itu dia. Jadi ya udah ibunya yang harus struggle untuk mengembalikan berat badan ke berat badan semula gitu sih. Ya. Nah sebetulnya untuk di usia di bawah 6 bulan itu kemungkinan kan banyak ya, mungkin dari bakteri, dari virus. Nah kalau dari virus sendiri, jadi paling banyak menginfeksi bayi atau balita di bawah 5 tahun itu virus berasal dari rotavirus. Jadi memang kalau dari rotavirus itu manifestasi klinisnya itu dia sangat jelas, ada demam dan dia akan mengalami diare yang lebih frekuen daripada sebelum-sebelumnya. Jadi indikatornya mungkin kalau anak ini banyak mengalami diare atau lebih frekuen dari sebelumnya dan dia juga mengalami demam, itu bisa kita menjerumus langsung ke infeksi virus seperti itu. Iya. Jadi kalau di infeksi virus memang kan ada inflamasi ya yang menyebabkan timbulnya si fever atau demam itu. Nah, pencegahannya sebetulnya dengan adanya vaksinasi. Jadi kalau untuk virus memang belum ada obat kecuali kita kasih imunomodulator seperti itu. Tapi kalau di bawah 6 bulan kan kita masih riskan ya memberikan suatu imunomodulator atau antiviral seperti itu ya. Jadi tetap diberikan ASI setara terus-menerus dan juga untuk pencegahannya kita kasih
vaksinasi tersebut. Saya rasa untuk vaksin rotavirus juga sudah ini kok, sudah digalakkan oleh pemerintah. Jadi Dan kita gratis ya? iya Dan sudah gratis, betul. sudah gratis seperti itu. Pengalaman pribadi, karena anakku juga pakai vaksin rota, itu walaupun diare, dia nggak sampai yang kayak menunjukkan keparahan yang banget gitu loh, Mbak. Jadi ya udah diare gitu, nanti kita kasih suplementasi zinc, habis itu selama 10 hari dia akan membaik sendiri gitu loh. Menurutku sih itu membantunya vaksin rotavirus itu di situ sih gitu, walaupun dia kita kan nggak mungkin anak itu nggak diare, itu kan nggak mungkin, walaupun sudah dikasih vaksin rota tetap akan kemungkinan besar pasti akan diare gitu. Cuma keparahannya itu bisa dikurangi banget lewat vaksin rota itu gitu. Iya. Mengalami sendiri kan kita. Iya benar-benar. Tapi ini nggak tahu ya Mbak, karena anakku yang kedua itu dia nggak vaksin ya, nggak vaksin rota karena suatu hal. Iya, dia soalnya waktu itu kan pengobatan rutin yang karena kejang, jadi kan selama 6 bulan itu kan dia pengobatan, terus kata dokternya nggak apa-apa sih Bu, ini waktu itu belum jadi vaksin wajib. Dia kalau misalnya ada infeksi gitu ya, itu memang kelihatan banget lebih parah daripada kakaknya. Kalau kakaknya kan kebetulan vaksin ya, tapi kalau adiknya ini enggak. Jadi setiap dia, kalau kata ibuku, masuk angin gitu ya, masuk angin, itu kakaknya cuma paling diare sebentar, 1 hari itu udah mungkin sudah mereda. Kalau adiknya enggak sampai muntah, dan muntahnya tuh yang bior-bioran gitu loh Mbak. Ya mungkin rotavirus juga ya kalau dari manifestasi klinisnya. Sama demam juga ya? Ada demam dan diare, jadi muntah diare. Ya itu sih, mungkin memang vaksinasi itu yang membantu kenapa kakaknya nggak separah itu gejala klinisnya. Berarti recommended ya Bun ya. Iya. Iya sih, Buat vaksinasi ya. recommended ya dulu, Catatan ya buat walaupun ibu-ibu. mahal ya dulu. Sekarang sudah gratis ya, Sekarang ibu-ibu sudah sudah masuk gratis. program imunisasi nasional. Jadi kalau bisa putra-putrinya divaksinkan untuk rotavirus terutama. Iya betul. Sebenarnya kayak ada juga loh, mungkin banyak juga kelompok yang nggak sepakat ya Mbak dengan vaksinasi. Ada nggak sih mungkin semacam insight gitu yang bisa di-share? Kenapa sih kok vaksin itu sebenarnya aman dan tidak seperti yang dibayangkan oleh para ibu-ibu di luar sana yang menolak vaksin? Ini dari mbak-mbak, ibu-ibu. Sebetulnya mungkin karena banyak isu juga ya terkait vaksin itu tidak halal, dia tuh berasal dari bahan-bahan mungkin yang ada dari babi atau apa, tetapi itu perlu banyak kajian ya. Jadi tidak semua vaksin itu berasal dari produk yang tidak halal. Jadi untuk ibu-ibu di luar, misalkan memang tidak pro dengan vaksin, itu bisa mencari alternatif. Jadi tidak semua vaksin itu tidak halal. Selain itu, vaksin itu suatu ikhtiar kita supaya anak-anak itu bukan yang terbebas ya, bukan kita itu memberikan suatu patogen ke anak-anak, tetapi kita ikhtiar mencegah supaya anak-anak itu tidak lebih parah. Karena apa? Kita mungkin paham ya. Jadi misalkan kayak diare seperti itu, kita tidak tahu anak kita ini toleran terhadap dehidrasi itu seperti apa. Nah kalau kita sudah memberikan vaksinasi, paling tidak kita sudah berusaha untuk mencegah suatu patogen untuk lebih parah seperti itu. Jadi ya memang kita tidak bisa ya untuk harus vaksin itu nggak bisa, karena memang di luar sana ada beberapa juga yang tidak pro vaksin, tetapi lebih baik kita lihat lebih banyak manfaatnya atau tidaknya untuk anak-anak seperti itu. Iya. Karena memang menurut data ya Mbak, wilayah yang tingkat vaksinasinya itu rendah, tingkat malnutrisi dan juga prevalensi diarenya itu jauh lebih tinggi. Jadi kalau bisa dibikin peta gitu ya, misalnya di Surabaya itu kita bisa lihat mana yang daerah cakupan vaksinasinya rendah, itu pasti di situ malnutrisinya juga tinggi. Jadi ini penting untuk kita highlight bersama ya, bahwa bukan berarti kita pasrah kepada yang di atas terus diserahkan semuanya, tapi kita juga harus ikhtiar gitu ya Mbak Dina ya, bahwa
selain untuk mencegah terjadinya infeksi, kita juga bisa mencegah supaya anak ini tidak mengalami malnutrisi atau gagal tumbuh. Karena ketika anak itu sudah mengalami gagal tumbuh atau yang kita kenal dengan istilah stunting, maka ketika dia sudah dewasa, ini resiko-resiko penyakit degeneratif itu bisa jauh lebih besar dibandingkan teman-temannya yang tidak stunting pada saat balita gitu. Jadi di Surabaya sendiri juga kita masih temukan banyak orang-orang yang menolak vaksin ya, dan sekelas kota besar, apalagi mungkin daerah-daerah yang tidak terpapar banyak campaign tentang vaksin gitu. Jadi ya sangat penting sih memang. Mungkin approach-nya vaksin itu juga perlu ditingkatkan lagi ya, maksudnya selama ini kan kalau dulu sebelum ada vaksinasi rotavirus gratis kan orang mikirnya kayak vaksin rotavirus mahal banget gitu. Iya benar, emang mahal banget sih. Emang mahal banget kan. Rotatex sama Rotarex itu kan memang mahal banget. Terus mikirnya kayak halah mau cuma diare gitu kan. Gitu. Jadi kayak nggak penting-penting amat gitu. Padahal ketika kita mencegah diare, kita juga mencegah banyak infeksi yang bisa terjadi sama anak kita juga kan. Jadi itu kayak nggak apa-apa lah bayar mahal sekali gitu loh, bayar mahal sekali. Vaksin juga dan untung sekarang gratis, daripada nanti anaknya lebih pas berikutnya dia malnutrisi lah apalah karena keseringan diare kayak gitu. Ya betul. Yang menarik itu sebetulnya terkait stunting. Jadi stunting itu kan suatu gagal tumbuh ya. Nah, ini yang tidak disadari dari para orang tua, termasuk saya sebelum belajar jauh tentang terkait stunting. Karena apa? Efeknya ini ternyata tidak main-main di anak yang sudah dewasa nanti. Jadi kita biarkan misalkan, anak mulai stunting ya sudah kita push gitu ya. Padahal nanti tuh side effect yang dia ketika dia dewasa itu tuh ternyata lebih jauh menakutkan daripada ini. Nah, itu mungkin ada saran. Iya, ini kayaknya banyak yang belum tahu atau banyak yang lupa. Mungkin kita pun kalau udah belajar nanti ketika anak kita gitu ya kejadian, kita tuh sering panik dan akhirnya lupa sendiri gitu ya ibu-ibu ya. Kita tuh sering banget melewatkan fakta bahwa status gizi dan kesehatan saluran cerna itu hubungannya dua arah. Jadi kalau anaknya stunting sudah pasti ada perubahan kesehatan saluran cernanya, dan kalau anaknya itu memang saluran cernanya tidak sehat pasti akan sangat sulit mengejar status gizi yang optimal. Jadi ketika kita mau intervensi anak yang status gizinya kurang baik, mau itu stunting, mau itu wasting, mau itu underweight, memang sebaiknya kita selain menambah asupan makanannya, kita juga berusaha meningkatkan kesehatan saluran cernanya. Salah satunya kan memang bisa pakai probiotik gitu ya. Mungkin ibu-ibu terutama yang belum pernah konsul ke bidan atau ke dokter anak ini mungkin nggak pernah dengar apa probiotik gitu. Mungkin kalau kita yang dewasa udah minum merek yang gitu ya, tapi kalau untuk anaknya sendiri mungkin anaknya nggak diberi gitu ya, padahal itu manfaatnya sangat besar. Nah, biasanya pada anak yang status gizinya kurang itu terjadi gangguan keseimbangan bakteri perutnya gitu ya, bakteri saluran cernanya. Jadi nanti untuk menyerap makanan pun walaupun diberi makan yang cukup, kemungkinan penyerapannya akan rendah gitu. Jadi ya artinya kayak kita sia-sia gitu ya, kita memberikan makanan tapi nggak bisa diserap gitu. Akhirnya kan tidak terjadi perbaikan status gizi yang diharapkan gitu. Jadi kalau kita ikut memperbaiki saluran cernanya, tentu ini membantu penyerapan makanannya sendiri. Kemudian kalau kita memberikan misalnya intervensi lewat probiotik tadi, biasanya di anak yang status gizinya kurang itu ada perubahan imunitas ya. Iya, betul. Sel-sel imunnya itu tidak sama dengan anak yang status gizinya bagus. Makanya kan lebih rawan lagi infeksi, lebih gampang lagi diare gitu. Jadi kalau kita memberikan salah satu intervensinya lewat probiotik ini, membantu menyeimbangkan bakteri di saluran cernanya. Jadi sel imunitas dari saluran cernanya ini sendiri akan membaik, lebih kalau nggak gampang infeksi kan lebih gampang ya merbaikin status gizinya ya. Seperti itu sih. Itu salah satu. Pasti pikirannya kalau misalnya stunting, ya udah dikasih makanan tambahan aja gitu. Kalau diare, ya udah kita kasih obat diare. Oralit biasanya. Itu banyak orang yang belum tahu ya, maksudnya. Gimana sih kapan kita harus kasih probiotik gitu kan.
sering kan kelupaan iya, gitu. kayak diare oh ya udah diobati apa pakai obat apa gitu, tapi dia nggak memperbaiki apa namanya saluran cernanya itu sendiri juga. Dia nggak ngerti masalahnya, dia nggak ngerti gitu kan, seringnya kayak gitu. Iya, karena paparannya mungkin tidak sesering kita ya. Bahkan mungkin teman-teman kita saja yang nggak belajar tentang gizi atau nggak belajar tentang kesehatan usus itu juga nggak selalu aware dengan pemberian probiotik ini. Terus ngomong-ngomong soal complementary food ya Bu, makanan tambahan tadi. Ada penelitian yang dia itu sudah mematahkan teori bahwa pemberian complementary food yang konvensional selama ini tuh nggak efektif sebenarnya. Jadi meskipun kita berikan dia biskuit yang dari Kemenkes itu sebanyak apapun, kalau dia tidak diubah status kesehatan ususnya, ya sia-sia gitu. Makanya ada yang merekomendasikan namanya MDCF. MDCF itu adalah microbes dari complementary food. Jadi complementary food yang memang bahan-bahannya itu bisa mempengaruhi keseimbangan mikrobiota usus. Jadi tujuannya untuk memperbaiki juga. Nah, kalau complementary food biasa itu kan memang dia base-nya itu susu ya. Tinggi Jadi kalori. tinggi kalorinya dan proteinnya tuh dari susu. Sementara kalau yang MDCF ini itu dia lebih banyak kacang-kacangan. Jadi selain dia memberikan protein, tapi juga ada serat yang dipakai untuk memperbaiki microbes-nya tadi. Dan ternyata itu jauh lebih efektif dibandingkan yang milk base gitu. Karena kan kalau tadi ya dari penjelasannya Mbak Nilu juga, ketika anak itu sudah malnutrisi, pasti ada perubahan di saluran cernanya, entah itu dari morfologi ususnya atau mungkin profil mikrobiotanya, dimana ketika ada ketidakseimbangan mikrobiota usus ini itu juga akan berdampak pada responnya terhadap susu gitu. Jadi yang mungkin yang biasanya tidak masalah dikasih susu, akhirnya dia lebih responsif ya, lebih intoleran dan seterusnya gitu. Sehingga ya itu tadi kita memang harus banyak melakukan kajian sih, khususnya terkait dengan intervensi ya. Mungkin kalau tadi pencegahan bisa dengan vaksinasi salah satunya, tapi ketika anak itu sudah terlanjur malnutrisi atau bahkan sudah stunting, bagaimana cara mengenhance atau mengimprove kondisinya ya? Salah satunya dengan itu tadi sih, pemberian complementary food yang memang basisnya adalah kacang-kacangan, bukan lagi susu kayak gitu. Makanya sekarang juga banyak yang susu formula base-nya soya itu mungkin ya. Ya salah itu untuk satunya menekan alergi juga ya. Iya. Berarti concernnya itu sekarang bukan cuma ngasih makanan tambahan, tapi juga dia perbaiki saluran cernanya ya Mbak ya. Concernnya itu sebenarnya ke situnya lebih harus diperhatikan gitu. Iya, setuju sih. Ya, itulah kenapa kita akhirnya membuat MOOC ini yang mungkin bisa ya salah satu bentuk tanggung jawab kami juga sebagai peneliti untuk memberikan informasi ya mengenai bagaimana perubahan saluran cerna ketika terjadi diare dan bagaimana dampaknya juga terhadap stunting dan bagaimana kita bisa mencegah itu terjadi serta mungkin copingnya ya, bagaimana kita coping terhadap stunting itu sendiri ketika sudah terjadi. Meskipun ya kembali lagi stunting itu multifaktor, mungkin tidak hanya disebabkan karena gangguan pada saluran cerna, tapi yang paling utama adalah ketika saluran cerna itu terganggu, pasti apapun yang kita berikan ya tidak akan efektif seperti itu. Mungkin ada closing statement ibu-ibu yang menutup pembukaan kelas kita. Ini aja. Mungkin kan sekarang banyak ibu-ibu itu yang bekerja ya. Jadi kadang kita suka mengabaikan. Jadi makanan anak-anak itu yang penting anak mau makan saja. Nah itu sebetulnya juga kurang bagus ya. Jadi sempatkan saya pun sebagai ibu pekerja itu kita menyiapkan makanan dari rumah. Seperti itu. Jadi memang jangan terlalu sering anak itu terpapar makanan dari luar. Kan kita juga tidak tahu ya dari luar itu higienitasnya gimana, pengolahannya gimana, nutrisinya itu bagaimana, apakah dia masih produk-produk makanan tersebut itu mengandung nutrisi yang cukup yang dibutuhkan untuk anak-anak. Jadi ya kita sempatkan untuk mengolah bahan makanan itu untuk anak-anak.
Setuju, Seperti setuju. Sebisa mungkin walaupun simple kita siapin sedikit. Iya. Karena kita kan tahu prosesnya dari awal. Iya. Itu makanan disiapin gimana. Terima kasih Bu Dina sudah memberikan closing statement. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa di MOC selanjutnya.